Perkenalkan, nama saya Luciana Aprilia dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan berbagi informasi mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia, penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Organisasi International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019 atau setara dengan angka prevalensi sebesar 8,3%. Negara di wilayah Arab, Afrika Utara, dan Pasifik Barat menempati peringkat pertama dan kedua dengan prevalensi sebesar 12,2% dan 11,4%. Wilayah Asia Tenggara di mana Indonesia berada menempati peringkat ketiga dengan prevalensi sebesar 11,3%. Pada beberapa negara di dunia yang mengidentifikasi 10 negara dengan jumlah penderita tertinggi, China, India, dan Amerika Serikat menempati urutan 3 teratas dengan jumlah penderita 116,4 juta, 77 juta, dan 31 juta. Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara pada daftar tersebut, sehingga dapat diperkirakan besarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Apakah yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Menurut World Health Organization tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Penyebab kenaikan kadar gula darah tersebut menjadi landasan pengelompokan jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tipe 1. Diabetes mellitus ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Penderita diabetes tipe ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Selanjutnya, diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini ditandai dengan kenaikan gula darah selama masa kehamilan. Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan. Banyak orang terlambat mengetahui dirinya terkena diabetes mellitus. Padahal semakin cepat Anda mendeteksi gejala dan ciri penyakit ini, semakin besar pula peluang Anda terhindar dari komplikasi diabetes yang berbahaya. Memangnya apa saja gejala diabetes yang umumnya terjadi? Berikutnya adalah beberapa gejala diabetes yang umumnya terjadi pada penderita. Yang pertama adalah polidipsi atau sering merasa haus. Yang kedua, poliuria atau sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang ketiga, polifagia atau sering merasa lapar. Yang keempat, turunnya berat badan tanpa sebab. Yang kelima, berkurangnya massa otot. Yang keenam, terdapat keton dalam urin. Yang ketujuh, lemas. Yang kedelapan, pandangan kabur. Selain dari mengenali gejala diabetes mellitus, penegakan diagnosa diabetes mellitus dilakukan dengan pengukuran kadar gula darah. Pemeriksaan gula darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan secara enzimatik dengan menggunakan bahan plasma darah vena. Kriteria diagnosis diabetes mellitus meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kadar gula rata-rata penderita selama 2-3 bulan. Yang kedua adalah pemeriksaan glukosa darah puasa. Yang ketiga adalah pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO. Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila kadar HbA1c lebih besar dari 6,5%.
glukosa darah puasanya lebih dari 126 dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO lebih dari 200 mg per dl. Kemudian jika seseorang terkena prediabetes, kadar HbA1c-nya akan menunjukkan nilai 5,7 sampai 6,4%, sementara glukosa darah puasanya 100 sampai 125 mgdl dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO 140 sampai 199%. Dan seseorang dikatakan normal atau tidak menderita diabetes mellitus, kadar HbA1c kurang dari 5,7, glukosa darah puasa kurang dari 100, dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO kurang dari 140 mgdl. Seperti penyakit tidak menular lainnya, diabetes mellitus juga memiliki faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit. Upaya pengendalian faktor risiko dapat mencegah diabetes mellitus dan menurunkan tingkat fatalitas. Jadi, apakah faktor risiko itu? Yang pertama, faktor risiko diabetes mellitus adalah jenis kelamin. Pada Riskesdas 2018, prevalensi diabetes mellitus pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua adalah usia. Prevalensi diabetes mellitus menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya umur penderita yang mencapai puncaknya pada usia 55-64 tahun dan menurun setelah melewati rentan umur tersebut. Pola peningkatan ini terjadi pada Riskesdas 2013 dan 2018 yang mengidentifikasikan semakin tinggi umur maka semakin besar risiko untuk mengalami diabetes. Yang ketiga adalah pendidikan. Proporsi penderita diabetes mellitus menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tamat universitas memiliki proporsi tertinggi pada Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari universitas memiliki prevalensi kurang dari 2%. Hal ini dapat diasumsikan terkait dengan gaya hidup dan akses terhadap deteksi kasus di pelayanan kesehatan pada kelompok dengan tingkat pendidikan universitas. Yang keempat adalah tempat tinggal. Penderita diabetes mellitus pada responden yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di pedesaan. Hal ini dapat diasumsikan adanya akses terhadap deteksi kasus di pelayanan kesehatan yang lebih baik pada wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Yang kelima adalah obesitas. Kondisi obesitas yaitu orang dengan indeks massa tubuh lebih dari 27. Pada gambar ini, kita ketahui bahwa prevalensi obesitas ternyata diiringi dengan peningkatan prevalensi diabetes mellitus dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Yang keenam adalah pengaturan pola konsumsi atau pola makan. Pola konsumsi makanan dan minuman yang manis merupakan salah satu faktor risiko diabetes mellitus. Perilaku konsumsi makanan manis menggambarkan bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi 1-6 kali per minggu dengan prevalensi 47,8%, hanya 12 responden yang mengkonsumsi kurang dari 3 kali per bulan. Gambaran berbeda terjadi pada pola konsumsi minuman manis, yaitu sebagian besar responden mengkonsumsi lebih dari 1 kali per hari sebesar 61,3%, hanya 8,5% responden yang mengkonsumsi minuman manis kurang dari 3 kali per bulan. Tingginya prevalensi konsumsi makanan dan minuman manis ini dapat berkontribusi terhadap tingginya kejadian diabetes mellitus. Faktor selanjutnya, nomor 7, kurangnya aktivitas fisik, nomor 8, genetik, yang ke-9, kondisi prediabetik, yang ke-10, diet tidak sehat.
Pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus dilakukan agar individu yang sehat tetap sehat. Orang yang sudah memiliki faktor risiko dapat mengendalikan faktor risiko agar tidak jatuh sakit diabetes, dan orang yang sudah menderita diabetes mellitus dapat mengendalikan penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi atau kematian dini. Upaya pencegahan dan pengobatan yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menjalani olahraga secara rutin. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat. Yang keempat, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Yang terakhir, nomor 5, ini bagi penderita yang sudah dinyatakan menderita diabetes mellitus harus wajib mengkonsumsi obat setiap hari dan tepat waktu. Kesehatan sangat mahal harganya, maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam sehat dan terima kasih.